Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim saat ini, yaitu dengan kajian ilmu fikih. Kita lanjut bab khiwalah, itu dengan materi kitab Fathul Qorib. Khiwalah atau hawalah, memindahkan hutang. Akadnya namanya khiwalah atau hawalah. Kemudian orang yang ingin memindahkan uang namanya mukhil. Kemudian orang yang menghutangkan uangnya, orang yang pertama dinamakan mukhtal. Orang yang mau dipindahkan utangnya muhal alai. Kemudian barang yang jadi tanggungan utang namanya muhal bihi, duitnya atau barang yang dijadikan tanggungan utang namanya muhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Banyuwangi, Sepadan Timur, Tangerang, Banten, semuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua bisa hadir kembali di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam segera tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat yang kelak di hari kiamat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim saat ini, yaitu dengan kajian ilmu fikih. Kita lanjut bab khiwalah, itu dengan materi kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Faslun fil hiwalati bi fathil ha'i wa ruqiyat kasruha. Faslun, ini fasal menerangkan fil khiwalati ing dalam masalah khiwalah. Bi fathil ha'i, lafal khiwalah dibaca fathah, lawan diwaca fathah ha'i. Wa ruqiyat, dan
diceritakan dan boleh dibaca kasruha dengan kasrohanya, boleh dibaca hawalah, boleh dibaca hiwalah. Ini artinya sama, yaitu apa Pak? Hiwalah atau hawalah memindahkan hutang, memindahkan hutang atau apa? Jadi kalau bahasa kita itu ngeligerake hutang, kayak gitu ya. Saya hutang sama Pak Sis. Kemudian saya punya hutang sama Pak Sis. Saya hutang sama Pak Sis. Dan kesempatan lain Pak Herman punya hutang sama saya. Nah, supaya Pak Sis gak nagih saya, utang saya lempar ke Pak Herman. Ntar nagihnya jadi saya bayar nagihnya ke Pak Herman karena Pak Herman punya hutang sama saya. Itu apa ya? Nah, itu apa? Memindahkan, mengalihkan hutang untuk pembayarannya, tanggungannya. Itu disebut hiwalah. Hiwalah atau hawalah. Istilahnya arti menurut arti bahasa itunya sih, hawalah itu apa? Hal-hal yang ada di sekitar kita. Berarti hal-hal yang sekitar kita, berarti hutang kita pindahkan pada orang yang sekitar kita, orang yang punya hutang sama kita. Bukan termasuk hiwala itu kan sering ada di dalam doa apa ya? Di doa supaya nggak turun hujan, umpamanya lagi di Lembahwangi ada hajatan gede, supaya hujan ini nggak turun di Lembahwangi, ya doanya pawang gitu ya istilahnya. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah jangan engkau turunkan hujan di sekitar kami. Ya Allah, Allahumma hawalaina, turunkan hujan, biarkan turun tapi di sekitar kami, ya mungkin di Sadas, mungkin di Tanah Merah, mungkin di mana di Sepatan sana. Wala alaina, jangan sampai hujan itu apa membahayakan kami. Tapi itu bukan bahasa kita. Hiwalah yaitu memindahkan hutang, hiwalah. Di sini pakai tak. Nah, taknya ini takna menunjukkan apa? Lil jinsi, yaitu jenis apa? Jenis muamalah. Tapi bukan semuanya tak. Tak biasanya umumnya kan artinya tadullu ala muannas. Tak menunjukkan arti perempuan. Contoh Fatimatun, Fatimah. Oh, berarti apa? Ini nama seorang perempuan. Muslimun, Muslimatun. Muslimun seorang muslim laki-laki, Muslimatun seorang muslim perempuan. Mukminun, mukmin laki-laki, mukminatun, mukmin perempuan. Namun ada kalanya semuanya tak tidak mempunyai arti perempuan. Nah, itu yang perempuan tak yang punya perempuan hakiki. Zaid apa? Fatimah, Aisyah, Khadijah, itu taknya menunjukkan arti perempuan hakiki. Namun ada kalanya tak di situ seperti muslimatun, mukminatun. Ada kalanya tak yang berarti apa? Menguatkan. Artinya lil balik, menguatkan. Contoh thalabul ilmi faridatun. Apa faridatun? Taknya merupakan tak mu'alaf, bukan. Itu taknya apa? Menunjukkan apa? Lil balik, untuk menguatkan, sangat. Arti sangat diharuskan, sangat fardu. Thalabul ilmi faridatun, taknya menunjukkan apa? Lit taukid, menunjukkan sangat fardu. Jadi lafal hiwalah boleh dibaca hiwalah, boleh dibaca hawalah, tapi artinya sama. Kadang bahasa Arab gitu Pak ya. Kadang apa harokatnya berbeda tapi artinya sama. Contoh ini hawalah sama hiwalah, artinya sama, memindahkan. Contoh lagi lafal
Kalau kita sholat Jumat, sholat usolli fardhu Jumati apa fardhu Jumati? Ayo. Hah? Jumati apa Jumati? Usolli fardhu Jumati apa Jumati? Kemudian niat mandinya nawaitul husla liyaumil Jumati apa Jumati? Karena ada dalam ayat Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, bukan yaumil jum'ati, min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Tapi banyakkan lafal Jum'ah kalau di ayat Al-Quran, di hadis banyak menggunakan Jum'ah, memnya di fathah, di kasroh doma, itu bukan Jum'ah. Tapi dalam ilmu fikih kebanyakan juga pakai Jum'ah. Contoh lagi, faslun fi saroitil Jum'ati, bukan saroitil Jum'ati. Nah, jadi itu apa, harokatnya beda tapi artinya sama, tapi itulah misalnya apa, kita ada pengetahuan di situ. Kadang harokatnya beda juga artinya beda. Contohnya salasun artinya tiga, kalau diganti harokat doma, salasun diganti sulusun, artinya berapa? Sepertiga. Asarun usulun, asarun 10. Kalau diganti lafal harokatnya diganti usulun 10. Khomsun 5. Harokatnya diganti doma, depannya semua khumusun 1/5. Ada kalanya seperti itu. Ada yang harokatnya diganti tapi artinya sama seperti hiwala. Tapi yang kita bahas bukan masalah tadi, yang kita bahas di sini adalah masalah hiwala atau hawala, yaitu mengalihkan hutang. Wahya utawi hiwala lughatan ing dalam cara lughat iku at-tahawulu ayil intiqalu, tegese pindah. Jadi hiwala menurut lughat itu adalah apa? Memindah. Yang dimaksud memindah ini adalah apa? Mindah utang. Wasan'an lan ing dalam hawalah menurut syarat iku naqlul haqqi, memindahkan hak min dimmatil mukhili ing dalam tanggungane mukhil ila dimmatil mukhali alai maring tanggungane mukhal alai. Nah ini dalam hiwalah ada beberapa istilah, ada 4 istilah Pak ya dalam hiwalah. Nama angkatnya namanya hiwala atau hawala. Kemudian orang yang ingin memindahkan uang namanya mukhil. Kemudian orang yang menghutangkan uangnya, orang yang pertama dinamakan muhtar. Jadi umpamanya Pak Sis, saya punya utang sama Pak Sis ya. Pak Sis ini muhtar, lah saya ini mukhil. Nah, orang yang mau dipindahkan utangnya tadi Pak Ilman itu namanya muhal alai. Kemudian barang yang jadi tanggungan utang namanya muhal bihi, duitnya atau barangnya yang dijadikan tanggungan utang namanya apa? Muhal bih. Naqlul haqqi min dimmatil mukhili ila dimmatil muhali alai, yaitu memindahkan hak tanggungannya mukhil, orang yang mau memindahkan utang, ilal muhali alai terhadap muhal alai, orang yang
ketiga. Contoh tadi mukhil tadi Pak, mukhil itu tadi siapa? Mukhil tadi saya, mukhtal Pasis, mukhal alaih Pak Hirman. Pak Sis yang meminjamkan duit pada saya namanya mukhtal, saya minjam ke Pak Sis namanya mukhil. Kemudian orang yang punya utang terhadap saya yang akan dipindahkan utangnya namanya mukhal alaih. Paham nggak Pak kira-kira Pak? Jadi istilah-istilah seperti itu. Paham nggak? Sementara. Jadi ini masalah Pak, orang ingin memindahkan hutang. Jadi istilahnya dalam artinya khiwalah, itu memindahkan hutang. Atau gambarnya Pak, yang gampang dipahami Pak, mutasi gambarnya. Kalau pindah jabatan namanya mutasi. Kalau pindah rumah apa Pak namanya? Apa? Oh, transmigrasi ya. Pindah tempat itu ya, transmigrasi. Kalau mengalihkan kalian, mengalihkan perhatian, namanya apa? Mengalihkan pandangan, itu istilah-istilah yang apa? Yang istilahnya termasuk istilahnya apa? Istilah tergantung yang memberikan istilah itu sendiri. Jadi dalam akad khiwal ini gampangnya itu apa? Memindahkan uang kepada orang lain yang punya tanggungan. Wa syara'utul hawalati arba'atun utawi pira-pira syarate hawalah iku arba'atun ana papat ahad wa utawi sarasin arba'ah ridal mukhili ridane mukhil. Jadi supaya akad khiwal itu sah, jadi kalau akad khiwal itu udah jadi berarti apa? Mukhil nanti apa? Mukhtal nggak punya tanggungan, mukhil nggak punya tanggungan, tanggungannya tertuju pada apa? Orang yang dipindahkan utangnya tadi. Ada 4. Yang pertama ridhol mukhili, yaitu ridhonya mukhil. Mukhil itu orang yang ingin memindahkan utangnya, kayak saya tadi, ini mukhil. Nah, mungkin istilahnya Pak Sis beranggapan, beranggapan Pak Jamil, gimana kalau Pak Hilman kan punya utang sama Pak Jamil, kalau punya utang sama Pak Jamil, supaya gini Pak Sis, gimana ya, saya punya utang sama Pak Sis ya, kemudian Pak Irman punya utang sama saya. Kalau saya nagih ke Pak Irman itu nggak enak, ya nggak enak. Pokoknya nggak enak aja kalau mau nagih sama Pak Irman. Gimana kalau utang saya saling pindahkan ke Pak Irman, nanti Pak Sis nagih Pak Irman ya. Pak Sis mau, oke. Nah, berarti syarat pertama jadi gitu kayak. Paham Pak ya? Dan catatan mukhil ridho mau, udah oke. Nah, wa utawi mukhil iku man wa mukhil iku man wong alaiku tep kediman ad-dainu tandi utang lal muhali alai ora muhal alai. Fa innahu la yustaratu wa fa innahu wa satamne kelakuan la yustaratu ora den syaratake apa ridone muhal alai fil asohi ing dalam kaul asoh. Yang jadi syarat pertama adalah ridhonya mukhil, bukan ridhonya muhal alai. Tadi kan sama Pak Sid, daripada saya nagih ke Pak Irman itu susah, nggak enak, yaudah nanti nagihnya ke Pak Irman aja ya. Pak Sis setuju, siap, ridho, walaupun Pak Irman nggak ngerti. Berarti kan Pak Irman nggak ngerti, nggak ridho, nggak harus yang nanti orang yang ditagih terakhir itu ridho. Walaupun nggak ridho, itu syarat yang pertama tetap sah. Yang penting antara mukhil dan
muhtal. Orang yang ingin memindahkan hutang dengan orang apa yang saya utangi tadi. Jadi yang pertama syaratnya ridhal mukhil. Orang yang apa ingin memindahkan hutangnya itu ada kata apa? Iya, oke, sepakat. Wala kasihu lan ora sa apa al hawalatu hawala dan tidak sah itu alat hawala alaman ing atase wong ladene kang ora ana hutang iku maujud ale ing atase man. Nah, jadi hawala itu tidak sah terhadap memindahkan utang tapi orang itu nggak punya utang. Ya, namanya nggak masuk. Pak sih, utang saya lemparkan ke Pak Jono, padahal Pak Jono nggak utang sama saya. Ya mana bisa ya gitu ya. Itu namanya penipuan. Sudah Pak, saya utang 10 juta ya. Ya, oke. Ya, kemudian hari, ya udah Pak, si Pak Eko punya utang saya 10 juta, nanti nagihnya ke dia ya. Pak, saya, ya udah oke. Padahal Pak Eko nggak punya utang sama saya. Ya berarti itu akad hawalanya tidak jadi. Itu karena ada apa bahasa seperti itu istilahnya apa masuk kategori penipuan. Ini bukan ngajarin penipuan, tapi memang adanya hukum seperti itu. Makanya sini wala tasihu al hawalatu ala man la daina alaihi. Hawala itu tidak terjadi, tidak akan menjadi akad hawala kalau memang apa muhal alai ini tidak punya tanggungan terhadap mukhil. Wasani utawi syarat kaping 7 iku qabulul muhtali narimane muhtal wa huwa tawi muhtal iku mustahiqud daini wong kang anduweni utang alal mukhil ing atase mukhil wong orang yang mau mengalihkan utangnya. Jadi yang pertama tadi ridhol mukhil, yang kedua muhtalnya apa? Muhtalnya menerima. Tadi yang Pak Sis tadi kan muhtal ya, saya mukhil ya. Kemudian Pak Sis menerima, Pak Sis saja kasih tawaran seperti itu, ya udah oke Pak, sepakat. Nah, kalau udah yang pertama dan kedua itu terjadi komunikasi, berarti syarat yang kedua sudah terpenuhi sementara. Karena nanti syaratnya kan ada 4. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku qaulul haqi anane hak al muhalbi. Nah ini muhalbi, adanya hak, maksudnya hak ini kewajiban hutang. Jadi yang ketiga syaratnya adanya hutang atau utangnya itu mustaqiron, tetap fid mati dalam tanggungan. Jadi syarat yang ketiga hutangnya memang benar-benar tetap menjadi tanggungan. Benar dari tanggungan gimana? Pak Irman benar-benar sudah utang sama saya, sudah utang sama saya secara apa? Secara pengakuan Pak Irman punya utang dan saya menyatakan dia mempunyai utang sama saya. Bil istiqrari, kelawan istiqrar penetapan iku muwafiqun sesuai 5 maring perkara lalu kang dikake ema sapa ar-rafi'u Imam Rafi'i. Nah, syarat yang ketiga itu adanya muhal alai, adanya muhal itu sebagai utang yang tetap yang sudah ditentukan, ditentukan. Tadi contohnya Pak Irman punya utang saya 1 juta atau 10 juta. Sudah Pak Irman ngaku, iya Pak, saya punya utang 10 juta. Kemudian Pak Sis juga tahu bahwa saya mengutangkan sama Pak Irman 10 juta. Dan itu memang apa? Tabril. Itu menurut Imam Rafi'i. Tapi lakin an-Nawawiyu istadroka, tetapi ini utawi Imam Nawawi iku istadroka menentang alaihi ngatasi qaul fi rodoti ing dalam kitab rodo. Tapi Imam Nawawi itu menentang pendapat seperti itu terlalu berat.
terlalu berat. Kalau apa yang jadi utangnya tadi itu harus istiqrar tetap, itu buat Imam Nawawi di fal mukhtasaru wa inaidin fal mukhtasaru mongko utawi ing dalem kitab mukhtasar fit dainil halalati ing dalem ngeligerake utang iku ayyakuna yen ta ana apa iku laziman tetap au ya ulu ilal luzumi utawa arep dadi maring ketetapan. Nah, contoh seperti ini. Saya umpamanya Pak Herman ini ngontrak rumah saya. Pak Herman ngontrak rumah saya setahun, 1 tahun 12 juta umpamanya. 1 tahun 12 juta. Kemudian baru ditempatin 1 bulan. Nah, berarti Pak Herman punya utang saya 12 juta dengan catatan ngontrak rumah setahun, tapi baru ditempatin 1 bulan. Berarti setahunnya berapa? 1 juta. Yang 1 bulan 1 juta itu sudah istiqrar tetap. Oh, berarti harus dibayar 1 juta. Yang 11 kemudian itu luzum, tapi belum tetap karena rumahnya belum kontrakannya kan masih 11 bulan lagi, kan baru ditempatin 1 bulan. Nah, kalau itu menurut Imam Nawawi seperti itu boleh. Nah, boleh, tidak harus tetap utang 12 bulan kemudian 12 juta sekian, enggak. Tapi Imam Nawawi walaupun itu belum istiqrar, yang dianggap istiqrar itu yang sudah pasti. Kalau luzum ketetapan hutangnya itu walaupun hanya dalam gambaran tadi itu boleh dialihkan, boleh dialihkan hutangnya. Tapi ya dengan catatan antara mukhil dan mukhtar ada kata sepakat. Ya udah nggak apa-apa kalau seperti itu. Warabiru utawi kang kaping 4 iku ittifaquma cocoke barang ayat daini tegese utang alladzi fi dhimmatil mukhuli ing dalam tanggungane mukhil wong kang ngeligerake utang wal muhal alai lan wong kang nrimo ligeran utang fil jinsi ing dalam jinise wal qadri lan ukurane wan nau'ilan warnane wal khululi kontane wat ta'jili temboe wasihati utuhe wal kasiri lan pecahane. Nah, syarat yang keempat, barang yang dijadikan tanggungan antara mukhil dan mukhal alaih, nah, itu fil jinsi dalam satu jenis. Kalau tadi saya utang sama Pak Sis tadi uang, berarti Pak Herman harus utang sama saya uang 1 juta. Saya utang Pak Herman 1 juta. Saya utang Pak Sis 1 juta. Pak Herman utang saya 1 juta. Namanya fil jinsi dalam jenis uang yang sama. Ya udah Pak, nanti 1 juta nggak usah nagih ke saya, nagihnya ke Pak Herman. Atau jenis emas, saya utang Pasis 10 gram, nanti nagihnya enggak sama siapa, nagihnya ke Pak Herman karena Pak Herman punya utang saya emas 10 gram. Jadi jenisnya sama dalam satu jenisnya uang. Kalau dolar sama-sama dolar, kalau rumah contoh umpamanya saya punya pinjam utang Pasis 50 juta. Nah, Pak Herman beli rumah saya tapi belum cash, masih ngutang. Udah Pak, saya utang saya nanti nagih ke Pak Herman. Pak Herman beli rumah saya, mobilnya belum dibayar.
Saya pinjamnya duit, tapi Pak Irman minjem ke saya Pak, berupa apa? Berupa rumah belum dibayar secara total. Itu nggak boleh, ya. Harus satu jenis. Wal qadri dan ukurannya, wan nau'i jenisnya. Maksudnya jenis ini contoh saya pinjam pinjam sama Pak Sis motor. Nah, motor umpamanya Supra. Nah, apa Beat itu ya. Beat. Kemudian Pak Irman punya utang sama saya Pak Kerbo. Nah, yaudah Pak, saya pinjam motor sama Pasis, punya tanggungan motor sasis. Nanti saya nggak bisa bayarnya saya alihkan ke Pak Irman karena Pak Irman punya utang sama saya berupa kebo 4 ekor. Nggak bisa karena Pak utang saya ke Pasis itu motor dibayarnya pakai kebo, nggak bisa. Ya. Berarti harus apa? Harus satu jenis gitu. Wal khululu wa tajil, baik apa cara kontanya, tajil apa temponya, wasoihatu wa taksiru wa tabra'u lan dadi bebas biya kelawan khiwalah apa dhimmatul mukhili tanggungane mukhil wong kang liberi utang. Jadi dalam akad khiwalah itu bisa jadi bebas, nggak punya utang antara mukhil ai antainil muhtali sangking utange muhtal. Maksudnya apa? Kalau akad khiwalah itu sudah dianggap sah, nggak dianggap sah, berarti wa tabra'u biya ayil khiwala dhimmatul mukhili. Berarti kalau akad khiwalah itu sudah dianggap sah, berarti dia sudah bebas dari utang. Contoh saya tadi, Pak, utang saya pindahkan ke Pak Irman ya. Pak Asis setuju, saya setuju, oke, kata sepakat, semuanya udah terpenuhi, berarti akad khiwalah jadi sah. Dan kalau jadi sah, berarti saya sudah nggak punya tanggungan utang ke Pak Sis. Jadi mukhil sudah nggak punya tanggungan utang ke muhtal. Jadi orang pertama sudah nggak punya tanggungan pada orang kedua. Paham ya? Kalau dalam akad khiwalahnya itu sah, berarti orang yang memindahkan utang kepada orang yang diutangi berarti sudah bebas. Begitu juga wa yabra'u aidan lan bebas aidan lan maneh apa al muhalu alai wong kang nerima di utang yang menerima dilimpahkan utangnya mintainil mukhili sangking utangi mukhil, orang yang menerima orang yang ingin memindahkan utangnya. Jadi begitu juga karena tadi dadil berarti Pak Sis sama Pak Irman nggak punya hak menagih ke Pak Irman. Yang berhak menagih adalah saya, itu ya, itu Pak ya. Paham ya? Berarti apa? Tadi kan utangnya dilimpahkan ke berarti Pak Irman sudah saya nggak punya nggak berhak nagih ke Pak Irman. Pak Irman nggak berhak punya nagih ke saya gitu ya. Berarti muhal alai sudah bebas, nggak ada tanggungan ke mukhil, langsung tanggungannya ke muhtal, orang yang dipinjam yang pertama. Gimana Pak? Ya, hampir mirip. Kalau mirip kredit kan itu utangnya masih langsung antara satu orang ke orang ini yang kredit, ini yang orang yang menerima kreditan. Nah, kalau khiwalah ini ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga. Boleh apa?
Kemana Pak? Berarti benar sama juga oper ale gitu ya? Oper ale gitu ya? Ya. Nah, padahal kalau tadi kan pihak bank itu berarti tadi Pak Asis ya. Kemudian kredit yang pertama Pak John tadi saya, ya kan. Kemudian dioper ke Pak Irman. Tetap karena Pak aturannya kan persetujuan Pak Sis kan itu. Kalau Pak Sis setuju, oke. Berarti Pak Sis nggak nagih ke Pak Jono lagi, nagihnya ke Pak Eko kan, karena ke Pak Irman tadi begitu. Kalau itu berarti bukan termasuk akad hilalah. Aturannya berarti masuk ke kredit biasa gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi tadi syaratnya kan ridol mukhil, orang yang ridol mukhil, dan menerimanya orang yang mengutangi, yang punya duit sama yang diutangi ada kata sepakat. Tidak usah menunggu pengetahuan si Pak Irman tadi, orang yang akan menerima limpahan hutang. Nah, gitu ya. Yang mengajukan kesepakatan itu antara Pak Jalil dan Pak Irman aja gitu. Jadi tanpa pengetahuan Pak Sis. Loh, justru soal itu enggak maksudnya pembayaran akan ke Pak Sis. Justru pihak ketiga itu enggak sepengetahuan pihak ketiga itu enggak jadi syarat. Yang jadi syarat antara saya sama Pak Sis gitu. Pihak pertama dan pihak kedua, pihak ketiga nggak harus tahu. Nah, itu kan urusannya Pak pihak ketiga sama pihak kedua saja gitu. Itu bukan termasuk akad tiwalah ya, bukan termasuk akad tiwalah. Boleh, nggak apa-apa ya, boleh. Nanti itu istilahnya Pak, ada nanti bab berikutnya, ada bab namanya bab doman. Nah, beda lagi bab doman. Bab doman itu istilahnya apa? Orang yang menanggung utang orang lain, orang yang menanggung utang orang lain. Yaudah, karena Pak Jono nggak sanggup meneruskan itu cicilan motor, yaudah saya nerusin. Nah, gitu, nanggung gitu ya. Nanti ada bab setelahnya, ini adalah bab fit domani. Kan di situ kan wa qada'u utaini idza wajaba, membayar hutang kalau sudah berkewajiban. Maksud kewajiban Pak, sudah mampu utangnya umpamanya 5 juta. Kita sudah punya uang 50 juta. Mestinya sudah mampu mengembalikan. Nah, kalau sudah mampu kembalikan harus dikembalikan. Kalau tidak, berarti kita kena hukum dosa. Tapi kalau selama kita belum ada seperti itu kita belum berkewajiban untuk membayar hutang. Ya, tapi dengan catatan ada bahasa yang baik gitu. Pak, mohon maaf, belum bisa membayar hutang. Saya sudah berusaha kanan ke kiri, kemana kemari, sudah kerja kemana kesana kesini, ternyata belum sampai. Jadi secara hablum minallah kita tidak kena hukum dosa. Kita kena hukum dosa. Ini masalahnya Pak dengan orang yang kita hutangi.
Dia janjinya gimana? Ya, ini mah boleh saya janji bulan depan, tapi ternyata Pak, kita berusaha sudah jalan sono tutup, sono buntu, sini buntu. Ya serahkan terhadap mungkin takdirnya kali kita baru seperti ini. Gitu aja Pak ya. Kalau cari uang nggak ketemu, ya berarti itu rezeki sampean. Rezeki sampean. Kalau bisa, ya Pak. Oh ini utang yang saya bayarkan kepada orang lain, orangnya nggak ada, ya udah disedekahkan. Ya, jangan dimakan sendiri, sedekahkan buat sumber berkah, buat masjid, buat acara lain, ya. Buat acara lain. Sama. Dulu saya pernah mengalami seperti itu Pak. Pernah ngalami seperti itu. Jadi giliran itu mau bayar hutangnya, orangnya dicari kemana nggak ada. Jadi baru kemana orangnya nggak ada, alamatnya kemana nggak tahu. Ya berarti itu rezekinya sampai Allah titipkan rezeki, ngasih rezeki lewat cara seperti itu. Tapi ada yang mengatakan sebaiknya ya sebagian diinfakkan kepada di jalan Allah. Udah bisa Pak? Wa ta'awwalu haqqul muhtal ila zimmatil muhal alaih. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin ya Fatah ya Alim. Iftar lana fatah farida wa alimna wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tana alimna ma la lam tana alimna ma yanfa'una alimna ma la yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajab wa min sharrin la yaqul arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al awladana wa talabidana wa ahli baitina wa man ahabba fi sana min ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli Qur'an wa ahli du'a wa rizqi wal khair wa la tajalna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.